Polres Karawang menetapkan seorang pemilik pondok pesantren, KA, menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. KA ini kita tetapkan menjadi tersangka dan kita melakukan penangkapan pada akhir Agustus 2024, kata Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnaen dalam jumpa pers di Mapolres Karawang, Senin, 9 September 2024. Edward mengatakan, dalam penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk melakukan aksi dugaan pencabulan itu, Kiki menggunakan berbagai modus. Dia menjelaskan, modus yang dilakukan terduga pelaku memberikan sanksi kepada santriwati untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu santriwati, pelaku memberikan hukuman berupa tindakan yang dapat mempertontonkan aurat wanita. Kata dia, kemudian, kata Edward, modus lainnya terduga pelaku yakni menyentuh bagian tubuh santriwati saat di sekitaran pesantren sepi, pada waktu-waktu tertentu, di saat santri berada di tempat yang tidak terlalu ramai, pelaku sering melakukan atau menyentuh bagian fisik dari para korban, kata dia. Edward menyebutkan jumlah korban yang melapor di kasus tersebut sebanyak 6 orang. Namun tak menutup kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Menurutnya, pelecehan itu terjadi sejak pertengahan tahun 2023 sampai Maret 2024 dengan berbagai modus. 2024 yang dilaporkan di tanggal 7 Agustus tahun 2024. Pelapor di sini adalah orang tua dari korban. Tempat kejadian di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Karawang. Di mana korban sampai saat sekarang berjumlah 6 orang. Waktu kejadian kurun waktu antara tahun 2023 sampai dengan Maret 2024. Modus adalah di mana tersangka dengan merupakan seorang laki-laki inisial KA, merupakan seorang pengajar sekaligus pemilik salah satu pondok pesantren di wilayah Karawang. Modus operandinya ada beberapa, di antaranya pertama, pada saat santri perempuan melakukan suatu kesalahan, melanggar aturan yang ditetapkan di pondok pesantren tersebut, pelaku memberikan hukuman berupa tindakan yang dapat mempertontonkan aurat wanita. Modus pertama. Modus berikutnya, pada waktu-waktu tertentu, di saat santri berada di tempat yang tidak terlalu ramai atau kurang ramai orang, pelaku sering melakukan atau menyentuh bagian fisik dari para korban. Atas perbuatan ini, beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik adalah pakaian digunakan oleh para korban, pakaian digunakan pada saat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Atas perbuatan ini, tersangka dikenakan ancaman pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ditangkap sejak kapan? Penangkapan dilakukan di bulan Agustus ya, sekitar akhir bulan Agustus penangkapan. Ada korban lainnya ada selain 6 orang? Sementara data yang masuk dan korban yang sudah kita data hanya 6 orang yang didapat oleh penyidik. Saat ini operasi konven itu masih berjalan seperti biasa atau gimana? Masih berjalan ya, masih berjalan. Iya.
Dan benar nggak di kamar Putri ada CCTV? Di kelas ya, di kelas ada CCTV di kelas. Cukup ya? Cukup. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.